Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk membahas salah satu topik yang cukup penting, namun kerap dilupakan oleh sebagian orang, yaitu tentang etika bisnis. Seperti yang kita ketahui, dalam menjalankan sebuah usaha penting untuk memiliki etika bisnis yang baik, karena etika bisnis mendasari seluruh kegiatan perusahaan kita, baik yang berkaitan dengan individu perusahaan dan juga masyarakatnya. Namun sayangnya banyak perusahaan yang kerap kali mengesampingkan etika bisnis untuk mencapai keuntungan perusahaan yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, saya ingin memberi salah satu contoh kasus pelanggaran etika bisnis dalam bidang produksi yang dilakukan oleh PT Sriboga Food Group, yaitu perusahaan pemilik Pizza Hut dan juga Marugame Udon. Kasus ini bermula dari ditemukannya sebuah berkas berjudul Summary Extension Shelf Life tahun 2015. Pada tanggal 4 April 2016 ditemukan beberapa produk yang telah diperpanjang masa kadaluarsanya, antara lain veggie chicken sauce, carbonara sauce, puff pastry, brownies mix, citrus marinade saus sate. Bahan-bahan ini telah diperpanjang masa kadaluarsanya selama 1 bulan oleh pihak Pizza Hut dan juga PHD. Selain itu ditemukan pula beberapa bahan seperti bubuk bonito, saus tempura, dan saus yang lainnya yang telah diperpanjang masa kadaluarsanya selama 3 bulan oleh pihak Marugame Udon. Ditemukan sebuah stiker berisi nama eksportir, kode produksi, berat bersih, dan juga tanggal kadaluarsanya. Di saat yang bersamaan ditemukan juga stiker tambahan yang berisi tentang instruksi untuk memperpanjang masa penyimpanan selama 3 bulan setelah masa kadaluarsanya. Dan instruksi ini sendiri diberikan oleh pihak purchasing. Pada tuduhan kali ini, PT Sriboga Food Group mengeluarkan bantahan melalui Direktur Marketing Kejahatan Asia dan juga Kepala Bagian Jaminan Mutu Marugame Udon. Keduanya menyatakan bahwa mereka telah melakukan inspeksi secara rutin, maka dari itu tidak mungkin ada penggunaan bahan-bahan yang sudah lewat dari masa kadaluarsanya. Sayangnya, kenyataan berkata lain. Hal ini terbukti dengan ditemukannya sebuah dokumen oleh tim BBC di mana terdapat kumpulan email yang mengirimkan instruksi untuk melakukan perpanjangan masa kadaluarsa, salah satunya ke Pizza Hut di Singapura. Kasus ini dinyatakan telah melanggar etika dalam berbisnis. Mereka melanggar beberapa prinsip dalam etika bisnis seperti prinsip kejujuran, yaitu mereka bersikap tidak jujur kepada konsumennya terhadap kualitas dari makanan mereka sendiri. Mereka juga tidak melakukan praktik usaha yang transparan. Selain itu, mereka melanggar prinsip saling menguntungkan, di mana untuk mencapai kepentingannya sendiri demi mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, mereka rela melakukan tindakan yang merugikan konsumen serta pihak-pihak lainnya. Selain itu, tentunya mereka juga melanggar undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pasal 143, tentang pangan, di mana barang siapa yang mengganti, menukar, menambah, atau mengurangi tanggal kadaluarsanya akan dikenakan penjara dalam maksimal 2 tahun dan juga denda sebesar 4 miliar. Mereka juga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang jaminan keselamatan konsumen. Produsen harus mengeluarkan makanan yang berkualitas. Dari kasus ini dapat menjadi cerminan bahwa di Indonesia pengawasan terhadap penggunaan bahan-bahan makanan masih sangat longgar. Memang, penggunaan bahan-bahan yang sudah kadaluarsa belum tentu membahayakan keselamatan konsumennya. Namun, tetap saja sudah mengurangi cita rasa dan juga kadar gizi yang ada pada bahan-bahan tersebut. Maka dari itu, tindakan ini tidak benar untuk dilakukan dan seharusnya tidak melakukan perpanjangan masa penyimpanan setelah masa kadaluarsanya dengan alasan apapun. Mereka juga tidak seharusnya mengeluarkan bantahan, tetapi mereka seharusnya dengan lapang dada mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf yang sebesar-besarnya, serta memberikan ganti rugi terhadap pihak-pihak yang dirugikan. Kita sendiri sebagai konsumen harus lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih makanan untuk kita konsumsi. Maka dari itu, kita harus tahu asal-muasal dan seluk-beluk makanan ini agar dapat menjamin keselamatan kita sendiri, dan pemerintah seharusnya mempercepat pengawasan terhadap penggunaan bahan-bahan makanan sebelum dikelola. Mereka juga seharusnya memperketat hukuman yang mengatur kasus-kasus ini.
Sekian pembahasan tentang perusahaan yang melanggar etika bisnis di dalamnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dan juga kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.